Minggu untuk kita semua. Saya mau tanya, berapa banyak yang tidak suka ujian? Semua suka ujian ya, luar biasa. Berapa banyak yang suka ujian? Wah, Pak Kris, hanya Pak Kris. Dari sekian ratus orang hanya Pak Kris yang suka ujian. Nah, teks yang tadi dibaca oleh Ibu Gamal, ada waktu Tuhan untuk menguji. Saya percaya kita semua nggak suka ujian. Malahan dulu waktu sekolah, siapa yang suka bolos? Jangankan ujian ya, saya dulu suka juga bolos. Waktu kuliah juga kami suka buat kesepakatan gitu kan. Kalau ada kuliah jam terakhir, bisa nggak dimajuin atau dimundurin harga besok gitu. Digabungin aja Bu, dirapol. Biar apa? Biar boleh pulang duluan. Apalagi ujian kan. Nah, karena teksnya ujian agak-agak berat, biar kita kuat mendengarkannya, mari kita terlebih dahulu berdoa. Amin. Bapak yang baik, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan telinga seorang murid ya Tuhan, agar kami boleh belajar dan bertumbuh bersama-sama. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, judul pagi hari ini, bagaimana Anda membangun? Ini dalam konteks membangun iman kita ya. Sekali ini dalam konteks membangun iman kita. Next. Waktu saya dulu SMA atau kuliah, buku ini sangat terkenal, khususnya bagi mereka yang pengen punya jodoh, punya pacar. I Kiss God Dating Goodbye. Jadi selamat tinggal pacaran, dan ini berisi tentang bagaimana kiat-kiat seorang single menemukan pasangannya. Dan ditulis oleh seorang pendeta bernama Joshua Harris. Ini beliau. Dan buku ini terjual 1,2 juta kopi. Ya, kalau kali 10.000 untungnya udah lumayan. Nah, cuman Joshua Harris ini tahun 2019 mengatakan dirinya sudah tidak percaya Tuhan. 2019 dia bilang, semua yang saya tulis di dalam buku itu saya cabut. Dan dia berkata, saya sudah tidak percaya Tuhan lagi. Saya kehilangan alasan untuk percaya Tuhan. Malahan dia balik mempertanyakan apakah Tuhan itu ada. Bayangkan, yang begitu menginspirasi banyak orang, jutaan orang, dia sampai pada titik dia mempertanyakan, ada nggak Tuhan itu sebenarnya? Dan next, ada yang kenal ini? Bertie Sampson, salah satu lead vokal di Hillsong. Dulu waktu saya SMA dan kuliah banyak sekali dipengaruhi. Malah saya terinspirasi karena dia dulu awal Hillsong keluarkan album waktu masih Darlene Jack gitu ya. Dia anak muda yang pertama sekali nyanyi. Dan saya koleksi album-album. Kalau album Hillsong keluar kita koleksi kan, menginspirasi. Dan setelah dia terkenal, dikenal banyak orang, banyak menulis lagu, kurang lebih di tahun yang sama, Bertie Sampson juga berkata, saya kehilangan iman saya. Kalau Tuhan begitu berkuasa, kenapa dunia ini kacau? Dia mempertanyakan itu. Kalau Tuhan begitu maha pengasih, kenapa ada kesusahan? Dan dia bilang, saya kehilangan iman saya. Nah, sama seperti mereka, kita juga akan ada dalam masa pengujian iman kita. Kita juga akan ada masa-masa kesulitan. Pertanyaannya, apakah iman kita itu tahan uji atau tidak? Itu teks yang kita baca tadi. Jadi itu mengenai ujiannya tadi. Nah, kita kembali ke teksnya. Next. Wah, ini juga layarnya nggak suka ujian memang ya kan. Teks yang kita baca dikatakan di dalam ayat 10 sampai 11 bahwa Yesus Kristus adalah fondasi saudara dan saya.
sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Fondasi saudara dan saya adalah Yesus Kristus. Kita semua diselamatkan. Di Ibrani 10:10 kita dibenarkan sekali untuk selamanya. Jadi saudara dan saya dikasihi dengan kasih yang kekal. Masalah di Korintus adalah mereka mulai bilang, saya ini golongan Paulus, saya ini golongan Kefas, saya ini golongan Apolos, dan lain sebagainya. Itu makanya di pasal pertama Paulus menasihatkan mereka, apa yang kelihatan berhikmat bagi dunia adalah bodoh bagi Tuhan. Mereka seolah-olah tampak keren kan? Aku ini golongan Yesus. Ada yang bilang dia langsung golongan Yesus. Aku ini golongan Paulus dan lain sebagainya. Jadi di atas fondasi Yesus itu mereka mau letakkan perpecahan. Dan Paulus menasihatkan mereka dengan baik. Dan kalau kita baca Korintus ya, kalau saudara salah satu yang menarik di Korintus itu ada seorang anak tidur dengan ibu tirinya. Tapi luar biasanya Petrus dengan segala pengajarannya tidak langsung hajar itu orang kan. Wah begini enggak? Dia buat itu, wah kamu ini. Nah tadi di ayat 17 bilang kamu ini baik Allah. Dia bawa orang kepada identitasnya, bukan dihakimi. Nah, dan dikatakan tadi nggak ada dasar lain. Dasar kita semuanya adalah Yesus. Kita ini dibenarkan, orang-orang benar. Jadi dasar kita semuanya Yesus. Kalau kita dibenarkan, saudara dan saya orang berdosa yang tadinya layak untuk dihukum, tapi Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Nah, pertanyaannya, di atas fondasi ini apa yang kita bangun? Karena apa yang kita bangun akan menentukan bagaimana kita dalam masa-masa sulit dalam kehidupan iman kita. Next. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Kalau emas dibangun, kalau emas dibakar makin kuning ya. Nah, emas, perak, batu permata ini semuanya tahan dibakar. Kayu, rumput kering atau jerami ini mudah sekali terbakar. Nah ini ada cerita, next. Ada apa? 3 babi kecil, 3 little pigs bahasa Inggris ya. Ada ceritanya. Jadi mereka memutuskan membangun, ada yang dari jerami, kayu, dan ada satu dari batu. Kemudian ada serigala jahat datang. Karena ada anak sekolah minggu juga di sini. Serigala jahat datang, dia pergi ke rumah yang pertama yang jerami, dia bisa goyang. Babinya pergi ke tempat yang berbatu, dia pergi yang kayu, dia bisa goyang, pergi yang ke tempat berbatu. Kalau di cerita aslinya, babinya mati duanya. Nah ini biar jangan terlalu sadis ya. Ada kematian, nanti kalau babinya mati, bayangan kita BBK pula kan. Nah, jadi akhirnya mereka kumpul di tempat yang berbatu, dan salah satu cara adalah masuk dari perapian. Waktu serigalanya masuk dari perapian, mereka bakar sesuatu, serigalanya terbakar dan serigalanya pergi lagi. Ya, yang mau saya katakan di sini adalah apa yang kita bangun di atas iman kita akan menentukan bagaimana kita bertahan ketika tantangan itu datang. Serigala bisa berbicara mengenai jawaban doa yang belum kita lihat. Serigala bisa berbicara mengenai kita merasa dibiarkan sendiri, gak ada yang mengerti saya, Tuhan kejam, Tuhan gak mengerti saya, Tuhan terlalu lama menjawab doa saya, dan lain sebagainya. Di Jakarta, kata keponakan saya yang melayani di sana, di mall, di tiap lantai bisa ada gereja.
Malahan katanya di satu lantai bisa sebelah-sebelahan. Tidak jarang itu udah seperti entertainment. Kalau besok kita di lantai 1, minggu depan kalau kita nggak suka, tinggal naik ke lantai atas. Kalau kita nggak suka di sini, tinggal nyebrang. Mudah. Nah pertanyaannya, apakah kita membangun ibadah kita, iman kita hanya dengan model entertainment, hiburan? Apa yang ke gereja? Saya pengen terhibur. Siapa tahu hari ini Bang Tambun lakukan, nyanyikan lagu kesukaan saya. Bagaimana kita, kira-kira kalau model begini ada tantangan, gimana kira-kira? Nah, jadi tidak di Jakarta udah nggak asing. Kita bisa luar minggu depan kesini, minggu depan semuanya ada di dalam satu mall. Nah, di atas pondasi kita yang begitu mahal, Yesus Kristus, bagaimana kita membangun iman kita? Next. Yang pertama, waspadai. Kalau kita pengen membangun, kita perlu mewaspadai sikap hati. Di Amsal 21 ayat 2, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Menurut kita semuanya kita bisa benar, ya kan? Wah, sudah baik kok kulakukan, sudah pas yang kulakukan. Kenapa bisa begini? Nah, di Yesaya kita diperingatkan kembali. Next. Sebelum ini. Yesaya, kan ada Yesayanya? Nggak ada ya? Saya bacakan aja untuk kita. Di Yesaya dikatakan bahwa hati kita itu licik. Nah, bukan saya bilang ya, di Yesaya 17 ayat 9. Ya, nanti coba lihat, Yesaya 17 ayat 9, bahwa hati manusia itu licik. Hati saudara dan saya. Nah, ini bukan perkataan saya, tapi firman Tuhan. Itu makanya kita perlu waspadai sikap hati kita. Mungkin kita pikir, aku benar. Menurut orang, jalannya itu benar menurut pengertiannya sendiri. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana harus kita membangun iman kita? Kita belajar dari Yesus, ya. Kita belajar dari Yesus bagaimana Yesus membangun pelayanannya. Di Yohanes 14 dari Yohanes 13 sampai 17 adalah saat-saat terakhir Yesus bersama dengan murid-muridnya. Di Yohanes 13 ini biasa kita gunakan pasal ini waktu nanti masa Prapaskah, ya, penyucian kaki, ya, pembasuhan kaki, kita gunakan pasal ini. Dan Yohanes 14 sama 17 itu berisi nasihat dan doa Tuhan Yesus sebelum dia ditangkap. Nah, di ayat 1 sampai 2 Yesus berkata kepada murid-muridnya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan bilang, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Bukan berarti surga belum siap untuk menerima saudara dan saya, tapi Tuhan berada di surga menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Nah, next, apalagi yang Yesus katakan? Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong ini yang sama dengan saya. Kira-kira begitu. Nah, next, apalagi yang Yesus katakan? Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Itu makanya waktu Yesus bangkit, mereka ingat ini, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Maka mereka sangat semangat sekali. Yesus, murid-murid mengingat perkataan Yesus. Oh, ini maksudnya ya. Dan yang terakhir, maksud dari semua yang Yesus katakan itu, maksud dari semua yang Yesus lakukan itu, di ayat terakhir Yesus katakan, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Kenapa Yesus nggak bilang semuanya aku lakukan agar jutaan orang percaya kepadaku?
Yesus nggak lakukan itu. Semuanya kulakukan agar banyak yang memuji dan menyembahku. Semuanya kulakukan nanti waktu saya menderita, foto ya, angle yang paling parah agar difoto di seluruh dunia dan orang kagum kepadaku. Agar orang tahu bahwa aku ini pelayan yang luar biasa. Kira-kira begitu. Yesus katakan apa? Supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepada aku. Pertanyaannya, kenapa bukan kasih Bapa kepada kita? Tadi fondasi kita adalah bahwa Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Kasih Tuhan kepada saudara nggak usah dipertanyakan. Dia sudah mati di kayu salib. Benar ya? Pertanyaannya adalah, apakah kita mengasihi Bapa? Jika kita pengen membangun iman kita, fondasi kita di atas pengorbanan Yesus, pertanyaannya adalah, apakah saudara mengasihi Yesus? Makanya waktu Yesus bangkit, yang Yesus tanya kepada Petrus apa? Petrus, apakah kau siap melayani Tuhan? Petrus, apakah kau bisa main gitar? Petrus, apakah kau jago berkhotbah? Yesus nggak tanya itu. Yesus tanya apa? Petrus, apakah engkau mengasihani aku? Maka Petrus meletakkan dasar pelayanannya dari pertanyaan itu. Kalau kita ingin membangun iman kita, pertanyaannya adalah, apakah kita mengasihi Yesus? Kalau kita pengen membangun ibadah kita, apakah kita mengasihi Yesus? Agar apa? Agar doa pagi misalnya jangan beban, kan nanti ditanya apakah kita berdoa besok dan lain sebagainya. Tidak jadi beban, karena kita mengasihi Yesus, maka kita rindu berkomunikasi dengan Dia. Karena kita mengasihi Yesus, maka kita rindu melayaninya. Jadi pertanyaannya, apakah kita mengasihi Yesus? Dari situlah kita bangun fondasi yang sudah diletakkan. Karena melayani Tuhan belum tentu mengasihi Yesus, tapi orang yang mengasihi Yesus sudah pasti melayani. Benar ya? Kalau kita kasih satu dengan yang lain, kalau kita kasihi seseorang, kita rindu ngomong sama dia. Kalau kita kasihi seseorang, kita rindu melayaninya. Bagaimana kita membangun? Tidak ada metodenya. Pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya mengasihi Yesus? Bagaimana kita akan mulai pelayanan di tahun ini juga, pertanyaan yang pertama, apakah kita mengasihi Yesus? Maka ekspresi kasih kita lakukan ibadah keluarga, pelayanan ini dan pelayanan itu semua ekspresi kita mengasihi Tuhan. Dari sanalah kita membangun iman kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Biarlah kasih-Mu yang kekal ya Tuhan menginspirasi kami untuk mengasihi-Mu lebih lagi. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.